Menurut kami ini sangat baik ya, karena seperti yang kami sampaikan di beberapa kesempatan, yang memang Kadin butuhkan ke depannya itu adalah keberlanjutan. Karena kalau kita bicara hilirisasi, kan hilirisasi ini memang semangat dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 terkait peningkatan nilai tambah. Nah, sehingga Indonesia nantinya ke depannya kita akan menjadi negara industri. Kita tidak lagi akan melakukan ekspor mineral mentah. Ya. Yang kedua, bahwa yang kami butuhkan juga, ini yang sering kami sampaikan juga, jangan sampai nanti kebijakan yang sudah sangat baik ini, tiba-tiba nanti capresnya berganti atau presidennya berganti, ini kita berubah kebijakan lagi. Sehingga kan pelaku usaha sudah melakukan investasi yang sangat banyak. Karena sekarang sudah tidak boleh gitu Mbak, kita melakukan ekspor mineral mentah kan, baik di bauxite ataupun nikel ya, dan juga beberapa komoditas lain. Nah ini kan kami ini sudah melakukan investasi besar. Nah sekarang dengan adanya semangat dari para capres yang baru ini, semua akan melakukan hilirisasi ya, ini tentu akan Kadin Indonesia akan dukung. Baik, tapi ketika komitmen ini lalu belum terlihat dalam program-program yang spesifik, apakah ini cukup bagi para pengusaha? Saya pikir kan itu nanti dalam dinamika yang akan bicara ke depannya kan kita akan melihat ya bagaimana. Tetapi kalau saya lihat semangatnya dulu yang kita tangkap. Semangatnya itu adalah ini keberlanjutan dan ini yang Kadin Indonesia akan dukung. Baik, kita beralih ke Pak Ajib. Pak Ajib, tadi Bapak sampaikan ada dua sisi yang bisa kita lihat. Mungkin boleh dielaborasi seperti apa? Jadi begini Mbak Anake, bahwa tentang hilirisasi adalah bagian dari narasi besar, gagasan besar dari Presiden, bagaimana transformasi ekonomi. Transformasi ekonomi itu salah satunya berbicara hilirisasi. Tadi Mas Rizky sudah menyampaikan dari sudut pandang minerba, tetapi kalau kita lihat Mbak Aneke, bahwa program hilirisasi ini masih menyisakan sebuah PR. Yaitu bagaimana ketika kita lihat bahwa indikator untuk investasi misalnya itu dari tahun 2020, 21, 22 itu selalu over target. Bahkan terakhir kemarin tahun 2022 itu mencapai 1.200 triliun. Sebuah angka yang over target dari target awal hanya 1.200 pas gitu. Tapi kemudian kita lihat bagaimana angka 1.200 triliun itu hanya menyerap tenaga kerja sebesar 1,3 juta. Padahal kita masih punya pengangguran di angka sekitar 7,8 juta. Artinya Mbak Aneke, bahwa program transformasi ekonomi ini masih dalam konteks hilirisasi ini membutuhkan penguatan-penguatan sektor lain yang bisa memberikan daya ungkit lebih maksimal untuk istilahnya itu menjawab tantangan ekonomi kita. Tantangan ekonomi kita itu ada 3. Berbicara pengangguran, berbicara kemiskinan, dan yang ketiga berbicara masalah pemerataan. Bagaimana program hilirisasi ini bisa menjawab 3 masalah ekonomi ini Mbak Aneke. Dan saya pikir programnya kalau tanya bagus atau tidak, sudah cukup bagus. Tapi bagaimana kemudian di periode 5 tahun ke depan, itu lebih memberikan daya ungkit ekonomi misalnya. Tadi Mas Rizky menyampaikan bagaimana hilirisasi dalam konteks minerba. Tapi kemudian bagaimana hilirisasi ini di sektor pertanian, sektor perikanan, dan sektor perkebunan misalnya. Ini harus lebih didorong. Karena ketika pemerintah bisa fokus terhadap hilirisasi di 3 sektor utama ini, saya pikir ini akan memberikan leverage atau daya ungkit lebih maksimal terhadap pertumbuhan ekonomi, memberikan leverage lebih maksimal bagaimana kita menuju ke Indonesia emas ke depannya. Demikian Mbak Aneke. Baik, tadi Anda sampaikan ini ada sektor-sektor lain yang sebenarnya harus juga dikenakan kebijakan hilirisasi begitu. Tapi untuk SDA saja sebenarnya kita belum maksimal. Apakah menurut Anda kalau sudah diperluas lagi ke sektor-sektor lain ini justru tidak akan menyebabkan chaos? Saya pikir ini menjadi sebuah target yang secara paralel harus dilakukan oleh pemerintah. Pemerintah tidak bisa melakukan program hilirisasi secara simultan. Begitu minerba berhasil baru kemudian ke sektor yang lain. Tidak, pemerintah harus fokus dan punya komitmen yang kuat. Bagaimana mendorong sektor-sektor lain yang lebih memberikan daya ungkit terhadap masyarakat luas. Karena kuncinya Mbak Aneke, ketika pertumbuhan kita secara konsisten di atas 5%, tapi ternyata gini rasio kita masih di angka 0,38. Sebuah angka yang tidak ideal dan kita akan sulit lompat ke negara maju. Kalau kita punya narasi besar ingin masuk ke Indonesia emas tahun 2045, ini akan menjadi problem yang mendasar. Problem mendasar ini harus diselesaikan melalui transformasi ekonomi dalam konteks hilirisasi. Dan jawabannya adalah bagaimana penguatan ekonomi di grassroots. Karena 90% penopang ekonomi kita itu dari UMKM misalnya. Bagaimana UMKM didorong. Minerba bagus atau enggak? Bagus dan harus lanjut. Karena nilai tambahnya atau added value-nya itu bisa maksimal. Dan secara agregat berikan pertumbuhan ekonomi terhadap ekonomi nasional Indonesia. Problemnya adalah bagaimana masyarakat luas bisa lebih dilibatkan dalam pertumbuhan ekonomi yang terus konsisten di atas 5%. Tapi satu sisi bagaimana pemerataan juga harus dilakukan. Demikian Mbak Aneke. Baik, kita akan beralih ke Pak Fadil. Pak Fadil, kalau mendengar yang tadi disampaikan Pak Ajib, ini ada 3 PR hilirisasi, tapi juga harus diperluas ke sektor-sektor lain. Tanggapan Indef seperti apa? Apakah sudah tepat? Ya, saya kira kita menyambut baik ya bahwa ketiga capres itu memiliki program hilirisasi ya. Tapi sebenarnya istilah yang tepat daripada
hilirisasi itu adalah reindustrialisasi atau industrialisasi. Karena kan sebenarnya hilirisasi itu pengertiannya itu biasanya itu terbatas kepada pengembangan industri hilir ya untuk produk-produk berbasis sumber daya alam dan tambang lah gitu. Nah sebenarnya yang kita inginkan itu adalah industrialisasi. Industrialisasi itu merupakan sebuah transformasi perekonomian ya, di mana terjadi proses pengolahan barang-barang mentah menjadi barang-barang setengah jadi dan barang produk-produk akhir ya, produk-produk hilir yang itu tidak hanya mencakup pada industri komoditas tambang misalnya, tapi juga secara keseluruhan perekonomian itu sendiri gitu. Nah, saya kira itu yang pertama. Kemudian yang kedua, yang menarik daripada ketiga capres ini itu menempatkan hilirisasi itu dalam kerangka pemikiran ekonominya itu atau visi misi ekonominya itu yang berbeda ya. Kalau kita lihat misalnya Pak Anies Baswedan itu mengatakan bahwa reindustrialisasi ya, tapi dalam konteks bahwa itu harus bisa mengurangi ketimpangan ya kan, atau bisa menumbuhkan perekonomian melalui pemerataan gitu. Karena memang persoalan yang kita hadapi sekarang ini itu adalah persoalan bahwa pertumbuhan ekonomi yang dicapai ya, yang kita peroleh itu menyisakan persoalan masalah ketimpangan yang juga semakin meningkat gitu. Jadi dan juga yang kedua adalah bahwa industrialisasi itu juga harus bisa mengurangi tingkat pengangguran terbuka kita ya kan, karena sekarang kenyataannya bahwa di berbagai daerah yang terdapat hilirisasi misalnya ya yang cukup skalanya luas itu seperti di Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara, kemudian di Maluku itu tidak diikuti dengan tingkat pengangguran terbuka yang menurun secara signifikan begitu ya. Dan kemudian juga yang terjadi adalah bahwa investasi yang ditanamkan ya dalam proses hilirisasi sekarang ini itu justru juga tidak tidak mengurangi ya kan pengangguran itu sendiri begitu ya. Jadi saya kira itu Pak Anies ya. Kemudian Pak Ganjar tentunya dia mengatakan bahwa hilirisasi ini itu ditempatkan dalam konteks penambahan nilai tambah ya, value added daripada produk-produk tersebut, dan juga dalam kerangka kemandirian ya kan ekonomi. Dan sementara kalau kita lihat Pak Prabowo itu juga menempatkan program hilirisasi itu tentunya dalam konteks keberlanjutan daripada program yang dilakukan sekarang ini oleh Pak Jokowi gitu kan. Jadi saya kira itu ada perbedaan-perbedaan ya, kerangka berpikir dari masing-masing capres ini dalam konteks program hilirisasi itu gitu.